Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, alhamdulillah pada siang ini kita bisa berjumpa kembali dengan channel BPS Kabupaten Cilacap yang sebelumnya telah bersama kita saksikan, telah kita ikuti tentang rilis angka inflasi dan berbagai informasi tentang statistik terkini dari BPS Pusat serta BPS Provinsi Jawa Tengah. Kali ini BPS Kabupaten Cilacap juga akan menyampaikan setidaknya ada dua informasi terkait dengan inflasi serta tingkat hunian hotel di Kota Cilacap. Kita tahu di awal bulan September yang lalu, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM dan biasanya ini berdampak kepada komoditas-komoditas yang ada di sekeliling kita. Bagaimana dampaknya yang terjadi di Kota Cilacap khususnya, sampai seberapa besar dan sampai angka berapa dari kenaikan harga BBM yang telah diumumkan di tanggal 3 September yang lalu. Baik, informasi pertama adalah tentang inflasi yang ada di Kota Cilacap selama bulan September tahun 2022. Pada bulan September tahun 2022 ini, Kota Cilacap mengalami inflasi sebesar 1,11%. Saya ulangi, akibat salah satunya adalah dampak kenaikan harga BBM di Kota Cilacap di bulan September telah terjadi inflasi sebesar 1,11%. Akibat inflasi bulan September yang sebesar 1,11% ini, maka inflasi kalender dari bulan Januari tahun 2022 hingga bulan September tahun 2022, angka inflasi di Kota Cilacap sudah mencapai 5,95%. Adapun inflasi tahun ke tahun atau year on year-nya, atau bisa kita sebut dari bulan September tahun 2021 sampai dengan September tahun 2022 ini, inflasi di Kota Cilacap mencapai angka 7,45%. Terjadinya inflasi di Kota Cilacap yang sebesar 1,11% ini dari 11 kelompok. Dari 11 kelompok komoditas yang ada, 7 kelompok mengalami inflasi, 3 kelompok mengalami deflasi, dan 1 kelompok pada posisi stabil atau tidak berubah secara umum. Dari 7 kelompok yang mengalami inflasi, ini adalah kita dapat memantau kelompok transportasi mengalami inflasi tertinggi, yakni sebesar andilnya 10,36%. Barangkali ini kita maklumi karena memang pengaruh dari kenaikan harga BBM ini secara langsung adalah terjadinya kenaikan harga di bidang transportasi. Nah, kemudian dari 7 kelompok ini yang mengalami inflasi terendah, yakni perlengkapan, peralatan, dan pembelian rumah tangga. Adapun yang mengalami deflasi, yakni adalah makanan, minuman, dan tembakau. Nah, dari sana nanti kita bisa lihat secara detail gitu ya.
kelompok mana saja atau barang mana saja yang sebenarnya menyumbang andil peran dalam terjadinya inflasi di Kota Cilacap yang sebesar 1,11% ini tadi. Berikutnya dari tabel ini kita bisa lihat gitu ya, bahwasannya besarnya inflasi di Kota Cilacap yang sebesar 1,11% ini pada kolom 4 ini bisa kita lihat andilnya masing-masing gitu ya. Di sana ada minus 0,67% disumbang dari kelompok makanan, minuman, tembakau. Kemudian ada pula 10,36 itu adalah dari transportasi seperti yang kita sampaikan tadi secara ringkas gitu ya. Tapi ada pula sebenarnya yang mengalami deflasi, yakni pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Tentu selain kelompok transportasi ini juga ada beberapa kelompok yang mengalami inflasi seperti pakaian dan alas kaki, kemudian perumahan, air listrik, bahan bakar rumah tangga, serta kelompok-kelompok yang lainnya seperti yang tertera pada tabel berikut. Nah, dari masing-masing kelompok-kelompok ini tadi mungkin bisa kita lihat di sana gitu ya. Setidaknya kita menampilkan 5 komoditas ya, 5 komoditas yang mengalami sumbangan inflasinya terbesar. Juga 5 komoditas yang mengalami sumbangan deflasi terkecil gitu ya. Nah, di sana kita bisa sampaikan gitu ya, di sana ini kita lihat naiknya harga bensin Pertamax, Pertalite, dan sejenisnya gitu ya, ternyata mengambil peran ya, ada sumbangan peran inflasi sebesar 1,0958. Tentu harga bensin atau Pertalite atau Pertamax yang naik ini mestinya juga diikuti pula angkutan antar kota. Nah, angkutan antar kota di sini untuk Kota Cilacap pada bulan September ini telah memberikan andil sebesar 0,0794. Di lain sisi pula solar juga mengalami kenaikan yang sebesar 0,0172%. Di lain sisi pula Bapak Ibu semuanya, pada bulan September ini ternyata juga ada kenaikan harga di kelompok beras dan nasi dengan lauk pauknya. Di sana pada kelompok beras disebabkan adanya musim panen yang telah lewat, serta barangkali ini ada kebutuhan terkait dengan Rabiul Awal serta kemarin yang musim apa ya istilahnya, musim jagongan itu ya, musim kondangan, karena banyak yang mantu itu ya, maka di sana mungkin sudah dibutuhkan kemarin. Nah, karena stoknya berkurang sehingga ini ada kenaikan sedikit di kelompok beras ini. Termasuk pula dengan nasi yang berlauk, karena di sana gasnya juga sudah mulai naik. Kemudian untuk membeli barang-barang menjadikan nasi dengan lauk itu ada juga transportasinya yang tentunya masing-masing ini memberikan andil peran tersendiri. Nah, di sana kita bisa melihat sumbangan inflasinya adalah sebesar 0,0404%. Namun demikian, Bapak Ibu semuanya, terjadinya inflasi beberapa komoditas ini ternyata juga dibarengi beberapa komoditas yang mengalami penurunan. Barangkali ini stoknya juga masih berlimpah atau
belum mengalami dampak dari kenaikan harga BBM ini karena stoknya masih ada. Jadi seperti minyak goreng yang saat ini kita tahu juga harga CPO secara internasional juga mengalami penurunan, kemudian stok juga mungkin masih berlimpah gitu ya, sehingga harganya juga masih mengalami penurunan walaupun hanya sebesar minus 0,0468%. Termasuk pula misalnya di sini adalah daging ayam ras, ini stoknya juga masih cukup gitu ya. Karena secara hukum ekonomi apabila stoknya itu cukup berlimpah, tentu penawaran akan berkurang. Nah, saat penawaran berkurang tentu harga juga akan terdampak. Termasuk pula bawang merah, terong, semangka, ya ini adalah 5 komoditas tertinggi yang mengalami penurunan harga, sehingga secara total Kota Cilacap ini mengalami inflasi sebesar 1,11%. Nah, kalau kita lihat secara tren, secara bulan ke bulan ya, pada bulan Januari tahun 2022 hingga bulan September tahun 2022 ini, dan apabila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2020 juga tahun 2021, ini bisa kita lihat pada grafik merah ya, pada grafik merah ini adalah angka inflasi atau deflasi yang terjadi pada tahun 2022 ya. Pada tahun 2022 ini kita gambarkan dengan grafik yang merah. Secara umum kita bisa lihat ya, di sana angkanya adalah di atas angka yang hijau dan biru ya, yang tahun 2020 dan 2021 ya. Secara umum kan ini bisa kita lihat angkanya adalah rata-rata di atasnya grafik hijau dan biru. Namun demikian ternyata memang gitu, angka inflasi ini meskipun pada tahun 2022 yang berada di merah semuanya, ternyata tidak hanya di Kota Cilacap saja, menyeluruh secara nasional, karena memang salah satunya dipicu di awal tahun yang lalu adanya perang Ukraina dan Rusia yang di salah satunya stok bahan mentahnya itu adalah dari Rusia. Kemudian akibat imbas dari sana tentu secara global, secara nasional, internasional pula gitu ya, waktu itu adalah kita tahu harga minyak goreng naik sangat drastis sekali gitu ya, karena memang salah satu sumber dari CPO-nya adalah dari Brasil. Kita bisa lihat di sana gitu ya, khusus bulan September, kalau tahun-tahun sebelumnya itu mengalami deflasi, tetapi pada tahun ini, pada tahun 2022 ini kita justru mengalami inflasi, kebetulan berbarengan dengan pengumuman kenaikan harga BBM. Nah, kalau kita lihat secara seri, secara berantai ya, yaitu inflasi kalender, maka kita bisa lihat di sana secara umum, secara total grafik inflasi tahun 2022 yang berwarna merah seluruhnya itu berada di atas garis hijau dan biru. Kita sempat mengalami deflasi pada bulan yang lalu, bulan Agustus, yang sebelumnya telah mencapai angka inflasi secara kalender 5,37 di bulan Juli, dan karena bulan Agustus mengalami deflasi, maka secara kalender kita totalnya mencapai 4,78%, serta adanya kenaikan inflasi di bulan September yang sebesar 1,11% ini menjadikan total inflasi kalender dari bulan Januari sampai dengan bulan September 2022 di Kota Cilacap sebesar 5,95%. Bila kita bandingkan dengan angka inflasi tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 dan 2021, ini tentu sangat di atas sekali ya. Kita bisa lihat nih grafiknya sangat di atas sekali itu ya.
Ya, karena memang ini salah satunya tadi diawali dari adanya kenaikan harga minyak, beras dan lain sebagainya, harga penyumbang makanan di awal tahun yang lalu. Berikutnya kalau kita lihat secara year on year, inflasi kita untuk tahun 2022 ini telah mencapai angka 7,45%. Nah, ini tentu series dengan inflasi kalender yang tadi, yang bulan Januari sampai dengan September, karena memang angka inflasi ini pembentuknya juga dari bulan ke bulan gitu. Kalau dari bulan Januari sampai dengan September itu sudah mengalami kenaikan, terus tentu ini juga berimbas pula dengan inflasi yang tahunan, yakni year on year-nya. Para sahabat data, Bapak Ibu semuanya, pecinta statistik dan para pengambil kebijakan gitu ya. Nah, angka inflasi yang besar 1,1% ini ternyata ini tidak hanya terjadi di kota Cilacap saja. Di 6 kota inflasi di Provinsi Jawa Tengah ini, ya, kita bisa lihat dari tayangan ini itu ya. Kota Banyumas, kota Purwokerto, kemudian kota Surakarta, Kudus, kota Semarang, serta kota Tegal pun ternyata juga mengalami inflasi, ya, juga mengalami inflasi. Kita bisa lihat di kota Purwokerto yang dalam satu wilayah dengan kita, Barling Mas Cakep gitu ya. Di sana kalau kita 1,11%, nah Purwokerto juga mengalami sebesar 1,15%. Kemudian yang di Tegal 1,09%, Kota Kudus 1,65%. Ya, artinya memang dampak kenaikan harga BBM yang diumumkan secara nasional ini memang imbasnya juga secara nasional, tidak hanya di Kota Cilacap saja. Nah, secara total apabila kita bandingkan dengan beberapa kota inflasi di Jawa Tengah, kita bisa lihat di grafik sebelah kanannya. Di sana memang kita untuk kota Cilacap memang masih di atas rata-rata Jawa Tengah yang sebesar 5,11% dan kita sudah 5,95%. Namun demikian ternyata untuk kota Surakarta justru sudah mencapai 6,49% apabila ini kita lihat inflasi kalendernya. Nah, bila kita lihat lagi dengan angka inflasi tahun ke tahun, year on year-nya, nah, di sana kita memang juga di atas angka inflasi rata-rata Jawa Tengah yang sebesar 5,03%. Bapak Ibu semuanya, kita bisa lihat gitu ya, meskipun ini angkanya di rata-rata Jawa Tengah gitu ya, namun alhamdulillah kita masih bisa, masyarakat kita masih bisa mengikuti. Artinya dampak ini memang secara nasional, tidak hanya kota Cilacap saja, ini bisa kita lihat dengan kota-kota yang lain juga ternyata mengalami inflasi yang hampir sama gitu ya. Purwokerto yang sebesar 7,20%, Kudus yang 6,83%, yang kemudian kota Surakarta yang 7,84%, kota Tegal yang 7,18% gitu ya. Ini artinya memang secara nasional semuanya memang mengalami itu. Nah, karena mengalami itu, ya mari kita bersama-sama gitu ya. Artinya adanya kenaikan inflasi ini semoga para produsen ini bisa menikmati kenaikan ini, dan masyarakat pun cukup bisa mengimbangi. Karena apa? Tentu kalau mengimbangi karena dampak dari upah yang dia terima gitu ya. Upah yang dia terima dari usahanya ini bisa untuk membeli kenaikan harga yang terjadi di masyarakat. Ini kita bisa lihat semuanya gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Di sana angka inflasi antar kota, juga angka inflasi di rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Sahabat data yang berbahagia, itu tadi adalah
informasi tentang inflasi yang terjadi di Kota Cilacap. Berikutnya akan kita sampaikan informasi tentang tingkat hunian hotel yang bisa kita simak sebagai tingkat wisatawan, kunjungan wisatawan di Kota Cilacap di bulan Agustus tahun 2022. Ya, jadi saya ulangi, ini adalah statistik hotel yang bisa kita maknai dengan tingkat kunjungan wisatawan di Kota Cilacap selama bulan Agustus tahun 2022. Kita bisa lihat bahwasanya tingkat hunian kamar atau berapa orang sih yang menginap di dalam kamar suatu hotel bintang di Kota Cilacap. Nah, mari kita lihat bersama. Dari hotel berbintang yang ada di Kota Cilacap sebanyak 12 hotel, kita bisa melihat bahwasanya tingkat okupansi rate atau tingkat hunian hotel di masing-masing hotel ini rata-rata sebesar 32,76%. Artinya apabila hotel ini menyediakan kamar sebanyak 100 kamar, maka di dalam suatu malam ini dihuni oleh pengunjung sebesar 32,76% kamar, ya rata-rata anggaplah 32 kamar atau 33 kamar lah gitu ya. Nah, kita bisa lihat secara umum, secara total gitu ya, dari tahun ke tahun ya, dari Januari tahun 2020 hingga Agustus tahun 2022 ini memang tingkat hunian kamar di Kota Cilacap ini antara rentang 20% sampai 40-an%. Kalau posisi bulan Agustus tahun 2022 ini sebesar 32%, artinya masih dalam kondisi normal. Bila kita kaitkan dengan kondisi sebelum pandemi yang terjadi pada bulan Januari dan Februari tahun 2020, karena memang pandemi itu terjadi di bulan Februari, kemudian dampaknya di bulan Maret gitu ya. Nah, di bulan Maret itu langsung turun drastis gitu ya. Nah, sebelumnya ini di bulan Januari dan Februari itu adalah 37 hingga 42%. Memang di bulan Agustus tahun 2022 ini kalau dibandingkan dengan bulan Januari 2020 memang masih di bawahnya. Tetapi secara umum kita bisa melihat gitu ya, bahwasanya secara perlahan, secara pelan-pelan tingkat hunian itu makin lama makin naik, ya artinya tingkat frustasi yang terjadi di saat adanya pandemi COVID ini mulai meningkat, mulai bangkit. Jadi wajar kalau sekarang ini istilahnya recover together, recover to stronger gitu kan. Artinya kita bangkit bersama, kita bangkit lebih gitu ya. Nah, ini tentu bareng-bareng, tidak bisa hanya satu persatu saja gitu ya. Tetapi kita harus bersama-sama untuk tumbuh kembali, bangkit kembali, mencapai kondisi perekonomian yang lebih normal, lebih sehat kembali. Nah, dari sana kita bisa lihat kembali dari angka ya, dari angka tahun ke tahun, dari tahun 2020 sampai dengan 2022 ini, secara grafik kita bisa lihat ya, pada grafik yang biru ini adalah angka tingkat hunian hotel di Cilacap pada tahun 2022. Secara umum kita bisa mengatakan gitu ya, bahwasanya tabel grafik biru ini secara umum berada di atas grafik hijau dan coklat. Artinya, ya tadi seperti yang saya sampaikan, memang ini mulai bangkit, mulai tumbuh perekonomian di wilayah kita, sehingga harapannya dengan tumbuhnya
ekonomi ini dibarengi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat kita juga semakin adil, merata, makmur, bersama-sama dengan yang lainnya. Berikutnya adalah kita lihat secara kalender maupun secara year on year gitu ya. Artinya kita bisa melihat tingkat hunian hotel di bulan Agustus bila kita bandingkan dengan bulan Juli tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,13 poin. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu, yakni bulan Agustus tahun 2021, kita mengalami kenaikan sebesar 10,55 poin. Sahabat data yang berbahagia, untuk melihat istilahnya kunjungan wisatawan tadi seberapa kesejahteraannya, mungkin salah satunya adalah kita bisa lihat dari rata-rata lama menginapnya. Artinya dari sisi tujuannya dia menginap, kemudian lamanya menginap, ini kita bisa mengartikan semakin lama menginap artinya semakin banyak konsumsi yang dia keluarkan kan. Nah, artinya ada barang, ada nilai yang dia bisa bayarkan, berarti ini menggambarkan salah satu kesejahteraannya. Salah satu. Jadi artinya memang banyak faktor sih yang kita sebut sebagai tingkat kesejahteraan. Setidaknya ini juga bisa kita pandang sebagai salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat kita secara umum. Kita bisa lihat dari grafik berikut ya, dari grafik berikut tahun 2020 hingga hingga Agustus tahun 2022 ini. Kalau kita lihat dari grafik yang hijau, ini adalah grafik untuk tahun 2022. Adapun yang biru dan ungu ini adalah tahun 2020 dan 2021. Nah, ini secara umum kita masih bisa melihat kalau ini masih sama antara tahun 2020, 2021, 2022. Ini secara rata gitu. Ini hampir merata sama meskipun sebenarnya ada kenaikan sedikit demi sedikit sih pada bulan Mei ya. Pada bulan Mei ini secara perlahan sedikit demi sedikit ini ada kenaikan. Jadi ini tadi proses recovery ini sedang berjalan, proses bangkit ini sedang berjalan. Nah, semoga proses bangkitnya ini terus diikuti terus diikuti oleh semangatnya para masyarakat kita, sehingga ekonomi itu segera tumbuh dan bangkit kembali. Kita bisa lihat rata-rata lama menginap di Kota Cilacap pada bulan Agustus ini adalah sebesar 1,35 malam, sama dengan bulan sebelumnya, ya ini sama dengan tahun sebelumnya di bulan yang sama, yakni 1,35 malam. Bapak Ibu semuanya, sahabat data, demikianlah informasi terkait dengan inflasi serta tingkat hunian kamar hotel di Kota Cilacap. Inflasi bulan September yakni sebesar 1,1%, dan tingkat hunian kamar hotel di bulan Agustus tahun 2022 seperti yang kita sampaikan tadi. Semoga informasi ini bermanfaat khususnya bagi para pengambil kebijakan, tentu juga buat masyarakat yang pada kondisi saat ini mengalami inflasi sebesar 1,11% tadi. Apabila kondisi keuangan kita misalkan belum posisi stabil, tentu kita bisa berhemat. Tetapi bila kita posisinya sudah ada kenaikan, tentu kita bisa mengimbangi adanya inflasi yang terjadi ini. Terima kasih para sahabat data semuanya. Demikian tadi informasi yang bisa kita berikan gitu ya.
Bapak Ibu semuanya, para sahabat data, apabila menginginkan informasi yang lebih lengkap lagi, ya, tadi kita informasi hanya sekilas gitu ya, apa-apa saja yang tertinggi dan terendah, tapi secara detail ini bisa Bapak Ibu semuanya, para sahabat data unduh di website kami cilacapcup.bps.go.id. Nah, apabila Bapak Ibu semuanya memerlukan komunikasi, bisa melalui telepon atau bisa pula melakukan chatting, ya, bisa melakukan chat lewat nomor 0851 6282 3301. Maaf, ini adalah chat only saja. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih, semoga bermanfaat, dan akhirnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.